Wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Salamah bin Al-Aqwa ini ada suatu riwayat di dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Jadi Salamah bin Al-Aqwa ini sahabat Rasul yang pernah ikut berjuang bersama Rasul, ya, ikut perang Badar. Kemudian juga beliau pernah berbai'ah, ya, pernah berbai'ah langsung, kalau nggak salah dalam Bai'atur Ridwan. Jadi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini cerita yang di dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Ada dua tabi'in yang mereka singgah di suatu kota. Kemudian diberitakan kepada tabi'in tersebut, kalau nggak salah di sini ada sahabat Rasul yang bernama Salamah bin Al-Aqwa. Ayo kita sambangi beliau tuh. Orang dulu nyari ilmu tuh datang langsung, karena tahu di situ ada sahabat, mereka ingin mendapatkan riwayat langsung dari sahabat tersebut. Beda dengan zaman sekarang, ulama ada dekat tapi tidak dipandang mata, seolah-olah tidak ada keberadaan mereka di sekitar kita. Itu umat zaman sekarang jauh drastis dibandingkan dengan zaman dulu. Dulu kalau mendengar ada ulama yang punya sanad ilmu, dalam hal ini kan sahabat, berarti punya riwayat di satu tempat, ketika mereka singgah di situ mendengar ada orang yang mendapatkan, orang yang menjadi sahabat Rasul, dia periwayat hadis kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu, didatangi. Sekarang mah hidup bertetangga dengan ulama, dekat dengan ulama, tapi seolah tidak ada. Nah, ini pernah dikatakan oleh Rasulullah, salah satu yang aku bingung, sungguh membuatku bingung, di antaranya salah satunya ada 6 waktu di dalam hadisnya dalam kitab Nasuhul Ibad. Salah satunya ulama di tengah-tengah umat atau masyarakat yang tidak peduli dengan mereka nanti di akhir zaman. Kemudian juga masjid di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak mau memakmurkannya. Kemudian wanita solehah yang berada pada kekuasaan laki-laki yang tolih, yang buruk perilakunya. Istrinya solehah, suaminya tolih, jelek perangainya, akhlaknya buruk. Dan juga laki-laki yang soleh yang bersanding hidup bersama wanita yang tolih, wanitanya buruk perangainya, buruk perilakunya. Suaminya soleh, wanitanya buruk akhlaknya. Itu membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bingung, aneh katanya, ta'ajab. Aku menjadi aneh. Salah satunya lagi, mushaf di rumah orang yang tidak mau membacanya. Ini di akhir zaman sudah banyak seperti itu. Beli mushaf tapi nggak mau mempelajarinya, nggak mau membacanya, dipajang doang. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah di akhir zaman seperti itu. Ya, termasuk tadi ulama di tengah-tengah manusia yang tidak peduli dengan mereka, tidak peduli mengambil ilmu dari mereka, tidak peduli dengan kehidupan mereka, tidak peduli dengan penghidupan mereka juga, tidak peduli dengan kesehatannya, tidak peduli. Itu aneh. Nah, Salamah bin Al-Aqwa ini dikabarkan kepada dua tabi'in tadi, beliau ada di kota ini. Maka kata dua tabi'in, yuk kita datangi sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Datanglah, mengetuk pintu, salam, assalamualaikum. Kemudian sahabat Salamah membuka pintu. Dari mana tuan-tuan? Kami dari Madinah contoh, atau dari suatu daerah. Oh, ini rumahnya sahabat Salamah. Betul, silahkan masuk, selamat datang gitu.
ketika menjulurkan tanganmu menjabat, dua tabi'in ini bertanya, menegaskan, apakah dengan tangan inilah Anda berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat Salamah menjawab, ya, tanganku ini berbai'ah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanganku ini yang menjabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian barulah kedua tabi'in ini meraih, fa akhadna biyadihi, maka kami raih tangannya, faqabilna yadahu, dan kami ciumi tangannya itu. Nah, riwayat ini menunjukkan bahwa mencium tangan bukan hanya sahabat kepada Rasul, tapi juga tabi'in kepada sahabat ada mencium tangan orang soleh, mencium tangan orang alim, itu ada riwayatnya. Jadi bukan berarti bid'ah, apa-apa bid'ah, salah. Dari sini juga ada pelajaran bahwa dulu para tabi'in mereka tidak sembarangan menerima ilmu. Mereka tidak sembarangan menerima ilmu. Mereka harus memastikan bahwasannya orang tersebut memang punya silsilah ilmu. Jadi tidak sembarangan, termasuk perawi-perawi hadis seperti Imam Bukhari, tidak asal menerima riwayat pengakuan dari orang ini itu, tidak. Benar tidak orangnya, mendapatkan riwayat tersebut dari orang yang jujur, yang terpercaya. Kalau sekiranya orangnya tidak dikenal kredibilitasnya, mereka tidak mau. Ini mah beda ya, zaman sekarang mah ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi yang dipanggilnya ngaji ke perumahan orang Wahabi atau semi Wahabi, Wahabi semi gitulah ya, nggak otentik gitu Wahabinya gitu, semi Wahabi. Tapi ngakunya, yang ngundangnya ngaku ahlu sunnah wal jamaah ya. Atau bahkan mungkin ada yang ngaku NU, tapi yang dipanggilnya ustadz-ustadz yang bukan benar-benar ngelotok lulusan pesantren, bukan ustadz yang punya nasab ilmu, tapi ustadz karena nasib gitu loh. Jadi ada ustadz karena nasab ilmu, ada ustadz karena nasib gitu, diustadkan karena punya yayasan. Banyak yang begitu sekarang, bikin yayasan kemudian diustadkan, padahal mah bukan. Ya bikin yayasan mah tuh gampang, asal bisa aja bikin proposal, bisa ngelola itu mah. Tapi ilmunya benar tidak ada, tidak ilmunya, alim apa tidak, kompeten apa tidak. Jangan sampai ini masyarakat kebanyakan senang nah hurui, asal penting wah ini nih banyolannya seru katanya, diustadkan, sampai-sampai pelawak ngelabak dianggap ustad. Ayo pelawak dianggap ustad, tapi nu beneran ustad, nu beneran guru, ulama tidak dipedulikan, tidak diambil ilmunya. Tukang lawak ayo nama jadi ustad. Iya kan, punten mohon maaf, ngadain acara maulid, penceramah, al ustad anu, padahal tidak diketahui kompetensi ilmunya. Bahkan sekarang ada artis-artis sinetron jadi ustad karena sepi job, karena corona mendadak jadi ustad. Bicara serampangan, ini sudah diprediksi oleh Rasulullah akhir zaman. Kata Rasulullah, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia begitu saja. Walakinnallaha yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu dari manusia dengan cara mewafatkan para ulamanya. Hatta idza lam yabqa alimun, atau hatta idza lam yubqi alimun, sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi orang-orang alim, ketika orang alim itu langka, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia pada saat itu akan memilih ataupun menjadikan pemimpinnya, muftinya, ustadznya, rujukannya dari kalangan orang-orang bodoh. Ulama pesantren masih banyak,
tapi banyak anak muda saat ini gandrung kepada mu'allaf yang tidak bisa baca Quran acan, hanya pinter orasi doang. Aneh, ulama yang benar faham, bukan cuma bisa baca Qurannya, faham dalaman-dalamannya, uslubus syariah faham, tidak dipedulikan. Sekarang banyak yang seperti itu, anak-anak muda terutama. Anak-anak tua juga banyak yang ikutan. Orang yang ngelotok ilmunya benar, bisa baca kitabnya, faham, nggak diambil ilmunya, nggak diperhatikan. Tapi mu'allaf baru masuk Islam, mohon maaf bukan karena mu'allafnya, tapi ini tentang masalah merujuk sebuah ilmu agama, urusan agama, harus tahu dan memperhatikan dari mana amman ta'khudunahu, dari mana kalian mendapatkan atau meraih ilmu tersebut. Jangan serampangan, jangan asal-asalan. Raih ilmu dari sumbernya yang benar. Al ilmu bitta'allum, datang kepada sumber ilmu. Ini mah dekat dengan sumber ilmu, nggak peduli, nggak mau datang. Yang benar sumber ilmu seolah-olah tidak diketahui, seolah-olah dia tidak mengenalnya. Tapi orang yang bukan sumber ilmu yang kompeten, bukan sumur yang sumberannya benar gitu loh, sumur gabuk gitu, ditimbaan. Umat ini sekarang udah kayak begitu. Nah, kalau ulamanya sudah yang benar, ulama yang benar tinggal sedikit, langka atau tidak tersisa, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan menempatkan orang-orang bodoh sebagai pemimpinnya, sebagai rujukannya, sebagai ulamanya pada saat itu, sebagai ustadznya, sebagai muftinya pada saat itu. Jangankan ulama tinggal sedikit ataupun langka, sekarang ulama ada masih banyak pun umat sudah berani seperti itu. Maka terjadinya ekstremis, munculnya ekstremis karena mereka jauh dari ulama yang benar, punya sanad ilmu sampai Rasulullah. Maka beda sanad, beda ilmu, beda pendidikan, beda adab, beda hasilnya juga. Ada yang benar jadi orang soleh, ada yang malah jadi orang toleh. Ada yang jihad fisabilillah, ada yang ternyata jihad dalam terorisme, salah kaprah. Itu akibat jauh dari ulama yang memegang sanad ilmu. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, kata Rasul. Orang-orang seperti ini, orang-orang bodoh yang diulamakan, ketika ditanya akan menjawab tanpa landasan ilmu yang pasti, tanpa landasan ilmu yang tepat, tanpa kompetensi ilmu yang benar. Fadallu wa adallu, mereka akan sesat dan menyesatkan orang lain. Hati-hati, akan sesat menyesatkan orang lain. Hati-hati itu ya. Ini banyak sekarang seperti itu. Ulama yang benar gak mau didatangi, gak mau dijadikan rujukan, asal resep hore dijadikan rujukan, asal pinteng ngomong-ngomong orasi-orasi tanpa ilmiah yang tepat dijadikan rujukan. Rusak yang seperti itu. Wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu an rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Sesungguhnya seorang laki-laki dia makan di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama Rasul, maksudnya inda Rasulillah di sini dekat dengan Rasul dan bersama Rasul. Bishimali, tapi makannya pakai tangan kiri. Faqala, maka Rasul berkata, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Ini penting ya, saya ulangi, kemarin saya ceritakan ada kalanya kita disuguhi makanan stik golep lah, stik biliar lah, stik apa, kan ada pisau, ada garpu. Seringkali pisau di tangan kanan, garpu di tangan kiri. Pisau di tangan kananmu, garpu di tangan kirimu.
Nanti yang menyuapkan makanan itu tangan kiri pakai garpu, balikin. Kalau kata orang lain katrok, biarin kata orang lain, asal jangan kata Allah dan Rasulullah. Itu kudu kuat keimanan orang. Atau kalau mau supaya kagok kalau pakai tangan kiri mah pisaunya, ya sudah pakai tangan kanan dulu tapi dipotongin kecil-kecil dulu tuh dagingnya. Itu pun kalau daging. Ya, kalau steak golep mah hese. Potong-potong dulu, setelah itu baru nyuapinnya pakai tangan kanan, garpunya dipindah posisinya. Kok makannya gitu? Emang kunaon? Ini ala Islam. Sing bangga atuh ngamalkeun amaliyah Islami teh. Makan di resepsi kita mah ngebelain jongkok daripada berdiri. Jongkok atau duduk di mana? Kok makannya gitu katanya, daripada sia nangtung kos onta gitu. Gitu tuman. Qala, ketika kata Rasul, qul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, lelaki tersebut berkata, la astati'u, mohon maaf ya Rasul, aku tidak bisa. Qala, Rasulullah kemudian bertanya atau berkata, lastata'ta, tidak, istata'ta, kamu pasti bisa. Ma man'ahu illal kibru, yang menghalangi orang makan dengan tangan kanan adalah kesombongan. Tidak ada yang menghalangi orang makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Fama rafa'aha ila fihi, akhirnya orang tersebut tidak dapat mengangkat tangannya ke mulutnya karena ternyata mungkin ada cedera. Nah, kalau cedera seperti itu tidak mengapa pakai tangan kiri. Ya, kelanjutannya karena tadinya Rasulullah tidak mengetahui orang tersebut ternyata tangannya tidak mampu sampai ke mulutnya, yang akhirnya ketika melihat seperti itu ya Rasulullah juga membiarkan, memperkenankan orang itu pakai tangan kiri karena memang ada sebagian orang mungkin karena cedera tangannya patah, ketekuk jadinya nggak bisa nekuk ke sini untuk memasukkan makanan. Ada, saya juga pernah mengenal orang itu, ada di Perumnas di sini di Blok J. Jadi makan tuh kalau makan, bib punten bib, sama kalau makan pakai tangan kiri ini dulu kecelakaan, jadi seperti ini tuh bib katanya gitu, nggak bisa. Ya udah pak, nggak apa-apa kata saya, pak. Punten ya, bukan berarti apa-apa, mang saya tangan kanannya nggak bisa nekuk sampai ke mulut katanya.